Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Anila Sari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu masa dewasa dini, penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan keluarga. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena usia dewasa sangat membutuhkan informasi ini. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Pertama kalinya, perkenalkan nama saya Anila Sari dan ini rekan saya ada Aul dan Lia. Kami dari UIN SMH Banten, jurusan BKI semester 3A. Nah, oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang penyesuaian kerja. Penyesuaian kerja adalah salah satu elemen akhir dari teori trade and people. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Rene Dawes dan Lovecoat. Rene Dawes dan Lovecoat menyatakan bahwa penyesuaian kerja adalah suatu proses yang berkelanjutan dan dinamis bagi pekerja untuk unggul dan menjaga hubungan di tempat kerja, dan memerlukan waktu yang cukup lama selama masa pekerjaan berlangsung. Nah, selanjutnya ada dua aspek dari teori penyesuaian kerja. Yang pertama itu ada penyesuaian yang bersifat pribadi, di mana seseorang harus menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan kerjanya. Nah, adaptasi sendiri adalah suatu proses aktif yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar lebih cocok dengan diri dan lingkungannya, di mana penyesuaian pribadi ini adalah kemampuan seseorang dalam menerima dirinya agar terbentuk hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan kerjanya. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian dalam masyarakat, di mana setiap individu itu harus berinteraksi satu sama lain. Dari proses tersebut muncullah pola kebudayaan dan perilaku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat, ataupun nilai-nilai yang mereka ikuti untuk mencapai penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perjalanan karirnya, Rene Dawes dan Lovecoat ini dan kolage-kolagenya itu telah mengenalkan teori trade and people kepada dunia. Teori ini adalah keinginan setiap individu untuk mencapai keberlangsungan di tempat kerja, dan mereka berinteraksi dengan persekitaran untuk mencapai hubungan yang baik. Nah, menyebabkan setiap individu ini memiliki variasi lingkungan, tapi cenderung hanya memutuskan perhatian pada satu lingkungan saja. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dalam pekerjaan. Yang pertama itu ada faktor usia dan kepribadian pekerja, di mana ketika memilih pekerjaan secara otomatis menyesuaikan diri dengan sifat dan jenis pekerjaan yang mencakup tugas harian ataupun mingguannya, hubungan dengan rekan kerja ataupun atasan, lingkungan kerja, serta regulasi dan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi adaptasi di tempat kerja berbeda antara lain antara pria dan wanita dalam berbagai hal. Secara umum, proses adaptasi ini terlihat lebih mudah bagi pria, namun tidak selalu demikian, tergantung pada keadaan kasusnya. Kinerja yang baik. Kinerja pertama dalam menyesuaikan pekerjaan seseorang adalah seberapa suksesnya mereka dalam pekerjaan. Dorongan untuk mencapai kesuksesan dan berkembang sangat kuat di kalangan remaja dan umumnya tetap ada hingga masa dewasa. Generasi muda itu memiliki motivasi seperti itu untuk meraih kesuksesan serta didukung oleh kesejahteraan, keluarga, dan minat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya ada pergantian pekerjaan secara sukarela, di mana wanita itu cukup sulit untuk merubah atau pindah karir ataupun pekerjaannya dibandingkan dengan pria, karena mereka hanya akan melakukannya jika memang dianggap penting, meskipun mereka tidak cocok atau menyadari sulit berkarir tanpa tantangan dan latihan tambahan. Nah, selanjutnya ada dampak teori penyesuaian kerja dalam konseling Islam. Dalam teori penyesuaian kerja diharapkan dapat memberikan bantuan bagi seorang individu yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Meskipun sudah terampil dalam kehidupannya, seseorang tidak selalu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Jika seseorang terampil tidak dapat menemukan lingkungan kerjanya yang cocok atau selaras dengan hasil kerjanya, kondisi ini akan menjadi serius, dan solusinya adalah teori penyesuaian kerja ini. Dalam teori penyesuaian kerja ini, pusat perhatiannya adalah meramalkan bagaimana seseorang akan beradaptasi dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian dalam pernikahan atau perkawinan. Nah, penyesuaian dalam pernikahan atau perkawinan adalah ketika pasangan mulai beradaptasi sebagai suami istri. Penyesuaian diri ini dengan kepribadiannya, dengan lingkungan, kehidupan keluarga, serta memenuhi kebutuhan dan harapan satu sama lain untuk meraih kebahagiaan dalam perkawinan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek dalam penyesuaian perkawinan. Menurut Hurlock 2002 mengemukakan bahwa yang pertama itu ada keharmonisan bersama pasangan.
di mana seseorang memasuki kehidupan pernikahan adalah penyesuaian dengan pasangannya. Nah, yang kedua ada penyesuaian kebutuhan seksual, seringkali menjadi sumber pertikaian dan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan seksualnya. Selanjutnya ada variabel yang berdampak pada penyesuaian pernikahan. Pada saat seseorang menjadi orang tua, jangka waktu antara pernikahan dan kelahiran anak pertama itu akan mempengaruhi penyesuaian dalam perkawinan atau pernikahan. Jika anaknya lahir sebelum pasangan tersebut beradaptasi, maka cukup sulit untuk menyesuaikan perkawinan atau pernikahan ini dengan pekerjaannya. Nah, yang kedua itu ada kondisi finansial yang tidak stabil. Mempunyai harapan yang tidak realistis terhadap kehidupan perkawinan akan menyulitkan penyesuaian dalam perkawinan atau pernikahan. Kadang-kadang pasangan tidak menyadari masalah dan kewajiban yang bisa muncul dalam sebuah pernikahan, akan tetapi mempengaruhi penyesuaian dalam pernikahan tersebut. Semakin dekat hubungan itu, semakin lancar penyesuaian dalam perkawinannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan. Menjadi orang tua adalah proses besar yang melibatkan banyak perubahan, baik fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Masa transisi ini seringkali membawa tantangan seperti stres, perubahan hubungan dengan pasangan, atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, teman-teman, di sini juga menurut penelitian, keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan dirinya sebagai orang tua sangat bergantung kepada kesiapan mental. Jadi tidak mudah ya, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kesiapan mental meliputi kemampuan mengelola emosi, menyesuaikan diri dengan peran baru, serta memiliki harapan yang realistis sebagai orang tua. Dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman juga sangat membantu dalam menghadapi masalah transisi ini. Selain itu, menjadi orang tua juga berarti mengalami perubahan identitas. Sang tua perlu melihat dirinya tidak hanya sebagai individu atau pasangan, tetapi juga sebagai ibu atau ayah. Proses ini membutuhkan penyesuaian dalam cara berpikir dan merasakan. Orang tua yang mampu menerima peran ini dengan baik cenderung merasa lebih puas dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Penting juga bagi orang tua untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup. Orang tua yang dia bisa memenuhi kebutuhan anak sekaligus memperhatikan kebutuhan pribadinya akan lebih bahagia. Sebaiknya, jika tugas mengasuh anak terasa terlalu berat, hal itu bisa menyebabkan kelelahan emosional dan menurunkan kualitas hubungan dalam keluarga. Selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap kesendirian. Beradaptasi dengan kesendirian adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menghadapi, dan mengelola situasi saat ia sendirian, baik secara fisik maupun emosional. Meskipun sering dianggap negatif, kesendirian sebenarnya teman-teman bisa menjadi momen untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya teman-teman, kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Dalam beberapa situasi, waktu sendirian justru bisa memberikan rasa tenang dan kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Untuk menghadapi kesendirian dengan baik, seseorang perlu melihatnya sebagai peluang, bukan beban. Misalnya dengan melakukan aktivitas yang disukai seperti meditasi, mengembangkan hobi, atau melatih kesadaran diri seperti olahraga dan lain-lain. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bisa menerima kesendirian cenderung lebih mandiri dan tidak perlu tergantung pada pengakuan orang lain atau seperti validasi. Mereka lebih mampu memahami diri sendiri dan merasa puas dengan hidupnya. Namun tetap penting ya teman-teman untuk menjaga interaksi dengan sosial agar hubungan sosial lebih terjaga. Meskipun kesendirian bisa memberikan manfaat, interaksi dengan orang lain tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan emosi dan kualitas hidup. Baik, selanjutnya ada bahaya dari proses penyesuaian karir dan perkawinan selama masa dewasa dini. Yang pertama ada stres akibat tekanan sosial dan ekspektasi. Nah, masa dewasa dini seringkali diiringi dengan tekanan untuk mencapai kesuksesan karir atau menikah pada waktu tertentu, sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan depresi bagi individu. Lalu yang kedua ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Kurangnya pengalaman hidup dapat menyebabkan individu mengambil keputusan yang tergesa-gesa dalam memilih pekerjaan atau pasangan. Itu bisa menyebabkan dampak negatif di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada ketidakseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Fokus yang berlebihan pada karir bisa mengabaikan kebutuhan emosional, sedangkan fokus terlalu besar pada perkawinan dapat menghambat pengembangan diri yang profesional. Lalu yang keempat ada konflik identitas. Banyak individu yang menghadapi krisis identitas saat mencoba menemukan apa yang mereka inginkan dalam hidup, baik dalam karir maupun hubungan pribadinya. Lalu yang kelima ada ketidakstabilan finansial. Mulai karir seringkali berarti menghadapi tantangan keuangan yang bisa mempengaruhi hubungan perkawinan atau rencana hidup lainnya. Selanjutnya ada keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa dini. Yang pertama ada kemampuan mengelola emosi.
Orang yang berhasil menyesuaikan diri dengan masa dewasa biasanya mampu mengendalikan emosi mereka, terutama dalam menghadapi konflik dalam karir dan hubungan sosialnya. Lalu yang kedua ada fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Keberhasilan sering diukur oleh kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan situasi seperti pindah pekerjaan atau membangun hubungan perkawinan yang harmonis. Lalu yang ketiga ada kematangan dalam mengambil keputusan. Nah, individu yang matang dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang, baik untuk karir maupun untuk keluarganya. Lalu yang keempat ada hubungan yang sehat. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang saling mendukung dan penuh kasih, baik dengan pasangan, keluarga maupun rekan kerja adalah tanda keberhasilan penyesuaian diri. Lalu yang terakhir ada pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Nah, menemukan keseimbangan antara ambisi pribadi dan profesional yang mencerminkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan masa dewasa dini. Nah, proses ini membutuhkan pengelolaan diri yang baik, dukungan dari lingkungan sosialnya, serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya. Itu saja, terima kasih.